Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan 11 di mata kuliah Sistem dan Jaringan Komputer. Pada materi pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai Linux Networking. Pada pembahasan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sistem operasi dan manajemennya, di mana salah satu contoh sistem operasi yang digunakan adalah sistem operasi Linux. Seperti yang sudah Anda pelajari, Linux merupakan sistem operasi open source yang bisa diinstal pada beberapa jenis tipe dari hardware. Inti dari Linux di sini adalah kernel dan dikombinasikan dengan aplikasi GNU. Saat ini sudah banyak pengembangan terhadap sistem operasi Linux dalam bentuk distro-distro yang bermacam-macam. Di antaranya seperti Ubuntu, PC Linux, Kali Linux, dan Linux Mint. Nah, menurut Anda, apakah Linux ini susah untuk digunakan atau mudah? Jadi, secara tipikal, lingkungan kerja di Linux ini dikelola melalui Command Line Interface atau CLI. Selain itu, CLI ini juga disebut dengan shell. Banyak yang mengatakan Linux sangat sulit untuk digunakan karena kita harus mengetahui perintah-perintah yang harus dijalankan pada terminal untuk melakukan setting terhadap sistemnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan sebagian orang tidak menyukainya, atau alasan lain karena seorang pengguna tersebut terbiasa melakukan pengelolaan sistem dengan lingkungan GUI. Padahal, jika kita mengetahui konsepnya, pengelolaan berbasis command atau perintah ini merupakan cara yang lebih powerful dibandingkan dengan GUI. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mouse tidak akan bisa lebih powerful dibandingkan dengan keyboard. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat dari menggunakan Linux. Nah, keuntungannya perlu kita ketahui supaya nanti kita bisa jatuh cinta dengan sistem operasi Linux, ya. Di antaranya, selain sistem operasinya bersifat open source, sehingga membuat sistem operasi ini selalu dikembangkan dari waktu ke waktu, sistem operasi ini juga memiliki komunitas yang sangat luas. Akibatnya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan pada saat menggunakan Linux. Di antaranya adalah consistent operating model. Pada consistent operating model ini, apapun jenis distribusi Linux yang Anda gunakan, walaupun Anda di dalam lingkungan superkomputer atau sistem embedded, secara umum pengoperasian sistem operasi Linux ini akan sama. Artinya adalah sintak dari command line, proses manajemennya, pengaturan dasar jaringan, dan beberapa aplikasi memiliki kesamaan untuk setiap distribusi. Sehingga dengan adanya model yang konsisten ini bisa menghemat biaya dan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Scalability yang kedua, ya. Jadi manfaat menggunakan Unix adalah scalability, di mana pada poin ini Anda berarti sudah paham bahwa Linux ini memiliki kemampuan yang sangat besar untuk dilakukan pengembangan yang lebih luas, atau bisa dikatakan Linux ini memiliki skalabilitas yang tinggi. Hal ini bisa Anda perhatikan di mana Linux ini bisa dijalankan di banyak versi perangkat, dari jenis jam tangan hingga ke superkomputer. Skalabilitas di sini juga tidak hanya dilihat dari jenis-jenis perangkatnya saja, tapi dari sisi fungsionalitas seperti command line tools, konfigurasi, otomatisasi, dan kompatibilitas terhadap code-nya. Selanjutnya, open source dan community optimized. Dengan menggunakan Linux yang bersifat open source, Anda akan mendapatkan proses pengembangan yang selalu berkesinambungan, sehingga Anda tidak perlu gelisah, ya, pada saat Anda menggunakannya. Kemudian selanjutnya, full function networking.
Selama bertahun-tahun Linux ini sudah terkenal, dia diciptakan sepaket dengan kemampuan jaringan yang sangat kuat, di mana termasuk tool yang berkaitan dengan jaringan seperti mengatur proses routing, bridging, DNS, DHCP, dan network troubleshooting. Kemudian ada virtual networking dan monitor jaringan. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari menggunakan Linux adalah package management, adanya package management. Jadi package management ini merupakan sistem manajemen yang memungkinkan Linux ini untuk mudah dalam melakukan install layanan atau aplikasi cukup dengan menggunakan perintah-perintah sederhana. Nah, dari beberapa alasan tadi ada satu alasan ya yang perlu kita ketahui sehingga kenapa kita harus mempelajari materi hari ini terkait dengan Linux networking, yaitu alasan yang poin di nomor 4, yaitu full function networking. Disinilah yang menyebabkan kita perlu untuk mempelajari Linux networking. Berikutnya ada beberapa contoh penggunaan Linux di dalam dunia enterprise. Yang pertama itu adalah ada automation dan orchestration, di mana otomatisasi ini digunakan untuk melakukan beberapa task dengan berbasis script atau program. Kemudian orchestration di sini digunakan untuk mengotomatisasi task dari multiple system yang ada di data center. Linux saat ini banyak digunakan untuk melakukan otomatisasi dan orkestrasi di sebuah data center. Kemudian yang kedua, server virtualization. Virtualisasi server di sini merupakan kemampuan untuk menjalankan sistem operasi secara penuh pada lingkungan bare metal, yang mana bare metal di sini merupakan dedicated physical server yang memiliki fleksibilitas pada sistem cloud. Selanjutnya, private cloud. Private cloud di sini adalah proyek open source yang pada dunia Linux ada proyek open source yang dijadikan contoh adalah OpenStack, di mana dia berjalan di atas Linux. Yang mana OpenStack ini merupakan platform manajemen cloud yang terkemuka dan sudah sangat terkenal untuk membangun sebuah private cloud. Selanjutnya, big data. Saat ini kita tahu bahwa semakin banyak perusahaan yang harus berurusan dengan perkembangan jumlah data yang semakin hari semakin meningkat pada data center mereka, sehingga sebuah perusahaan itu bisa menggunakan perangkat sistem operasi Linux, di mana Linux di sini memberikan manfaat dalam hal performa dan skalabilitas. Linux menjadi salah satu sistem operasi untuk mengolah big data via aplikasi seperti Hadoop. Kemudian ada containers, implementasinya, di mana Linux juga bisa menjalankan aplikasi kontainer seperti Docker containers, yang saat ini semakin banyak digunakan di berbagai perusahaan. Faktanya, Linux ini merupakan foundation yang mencetuskan model modern kontainer. Seluruh packaging dari kontainer dan orkestrasi di sini berdasarkan pada Linux namespace dan mekanisme isolasinya pada saat proses penggunaannya. Nah, ini beberapa poin ya, bagaimana di lingkungan enterprise ini bisa memanfaatkan sistem operasi Linux. Setelah penjelasan briefing singkat tadi, kita masuk ke beberapa poin yang akan kita pelajari pada Linux networking kali ini, yakni tentang dasar sistem jaringan di Linux, di mana yang berarti kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan set IP address, DNS, gateway, hostname, dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah kita akan mengetahui bagaimana cara membuat server Anda agar dapat terkoneksi dengan jaringan dan bahkan membuat pengguna lain agar dapat mengakses server melalui jalur internet. Nah, pada tema hari ini
kita khusus membahas bagaimana melakukan beberapa konfigurasi sederhana di dalam jaringan berbasis Linux. Sistem di Linux ini bisa terhubung dengan jaringan atau internet menggunakan beberapa cara, seperti via Ethernet Network Card atau Wireless Network. Setiap Ethernet Network Card, modem, dan wireless card atau device yang Anda gunakan untuk terhubung ke jaringan disebut dengan interface. Interface biasanya berhubungan dengan sebuah hardware di Linux. Kemudian, untuk menggunakan sebuah interface, hal pertama yang harus dikonfigurasi adalah alamat IP yang bisa diset secara fixed ataupun dinamik. Biasanya, interface Ethernet sebuah PC di dalam sebuah perusahaan atau home network menggunakan IP address yang fix, sedangkan interface modem yang terhubung dengan ISP akan diset secara dinamik oleh server. Kemudian, interface pada Linux ini khususnya turunan Debian memiliki nama interface seperti ETH1 atau PP0. Nomor yang berada di belakangnya ini menunjukkan interface berelasi dengan hardware yang ada di komputer tersebut. Misal, Anda memiliki 2 Ethernet, sehingga kartu Ethernet pertama ini adalah ETH0 dan yang kedua adalah ETH1. Jika Anda terhubung dengan jaringan yang lebih besar dari LAN, maka ada perangkat yang bertindak sebagai penghubung antar jaringan satu dengan jaringan yang di luar. Biasanya perangkat ini adalah bertindak seperti router. Kemudian segala jenis komunikasi di dalam sebuah jaringan ini akan menggunakan alamat IP. Contohnya seperti 192.168.1.10 atau 210.23.128.117. Bentuk alamat IP seperti angka ini akan menyulitkan seseorang untuk mengingatnya, sehingga alamat IP ini biasanya memiliki nama seperti server.indo.com atau google.com. Ya, sebelum kita memasuki materi terkait dengan Linux networking, mungkin sedikit review terlebih dahulu. Perlu kita ketahui bagaimana cara kerja dari internet. Nah, internet di sini merupakan jaringan dari sebuah jaringan, ya, di mana jumlahnya sangatlah banyak. Sebagai contoh, jika sebuah jaringan di kampus Anda atau di tempat kerja Anda atau di rumah Anda memiliki akses terhadap internet, maka jaringan-jaringan tersebut terkoneksi dengan yang disebut dengan ISP atau Internet Service Provider seperti IndiHome, Biznet, dan lain sebagainya. ISP di sini memberikan layanan sehingga jaringan lokal Anda bisa mengakses internet. Nah, secara sederhana, ketika Anda mengetikkan alamat URL di sebuah web browser seperti https www.google.com /internet.html, informasi yang ada pada URL tersebut adalah diantaranya ada protokol, name server, dan file name-nya. Di mana protokolnya adalah HTTPS, kemudian name servernya adalah www.google.com, dan file name-nya adalah internet.html. Maka web browser Anda akan berkomunikasi dengan name server, yaitu DNS server, melalui router untuk melakukan translasi dari nama domain www.google.com menjadi alamat IP. Kemudian browser akan melakukan koneksi menuju web server dengan alamat IP tadi dengan menggunakan port 80 dengan menggunakan protokol HTTPS. Nah, browser mengirimkan sinyal GET request ke server untuk meminta file internet.html. Kemudian server akan mengirimkan HTML text untuk halaman web menuju browser Anda. Sehingga pada tampilan browser Anda akan muncul halaman google.com sesuai dengan request yang Anda minta. Nah, itu sedikit briefing tentang bagaimana internet bekerja. Kemudian selanjutnya briefing lagi bagaimana
LAN itu sebenarnya bagaimana LAN itu bekerja. Pada pertemuan 8, kalian ini sudah mempelajari apa itu jaringan LAN ya. Kemudian jaringan jadi bisa disimpulkan secara singkat, jaringan LAN di sini merupakan jaringan lokal yang mana akan terhubung dengan jaringan internet melalui router. Jaringan LAN ini juga termasuk jaringan terbawah di dalam internet, sehingga internet juga bisa dikatakan sebagai koleksi atau kumpulan beberapa tipe jaringan. Salah satunya adalah LAN. Pada gambar di depan ini merupakan gambar jaringan LAN. Jadi dari setiap perangkat yang ada di dalam jaringan tersebut berkomunikasi dengan menggunakan alamat IP masing-masing. Jaringan LAN ini merupakan jaringan lokal di mana dia tidak bisa secara langsung kita koneksikan dengan jaringan publik seperti di internet. Sehingga agar jaringan LAN ini bisa terkoneksi dengan jaringan publik, yaitu di jaringan luar seperti internet, maka kita melakukan port forwarding dengan menggunakan fitur NAT yang nanti insya Allah akan kita bahas pada slide terakhir gitu ya. Nah, kenapa saya membahas tentang LAN, bagaimana LAN ini bekerja? Karena nanti basic dari Linux networking yang akan kita pelajari adalah diantaranya bagaimana melakukan setting IP, kemudian setelah melakukan setting IP, bagaimana kita melakukan koneksi server kita terhadap jaringan yang ada di luar, yaitu jaringan publik atau jaringan internet dengan menggunakan port forwarding yang menggunakan fitur NAT. Sebelum kita membangun seluruh sistem menjadi sebuah jaringan, kita perlu melakukan beberapa setting jaringan pada server Linux. Beberapa konfigurasi jaringan yang akan kita pelajari adalah terkait IP address, hostname, DNS, dan beberapa setting lainnya. Pada dasarnya, Linux ini bisa dikelola menggunakan GUI atau CLI. Tapi sebagian besar pengguna GUI base Linux pada saat menggunakan perangkat Android atau Linux berbasis desktop. Namun, sebagian besar Linux server ini dikelola menggunakan CLI, di mana penggunaan CLI ini dianggap lebih efisien. Sehingga sebagian besar materi tentang Linux networking yang akan kita pelajari ini adalah menggunakan beberapa contoh berbasis CLI. Pada sistem operasi Linux, pada saat kita ingin melakukan konfigurasi terhadap beberapa setting jaringan, maka kita perlu melakukan konfigurasi terhadap file konfigurasi yang berada pada direktori etc. Biasanya proses konfigurasi dilakukan dengan membuka file konfigurasi dengan menggunakan text editor dan kita bisa langsung melakukan perubahan konfigurasi. Beberapa konfigurasi file yang digunakan pada proses setting jaringan di Linux diantaranya ada file resolve.conf, kemudian host, dan network. Masing-masing file tersebut terletak di lokasi direktori etc. Kemudian ada beberapa perintah yang kita gunakan pada saat ingin bermain-main dengan Linux networking, yaitu diantaranya ada IP address, di mana IP address ini merupakan perintah untuk melihat IP address atau melakukan setting IP address dan konfigurasinya. Kemudian ada perintah ping, di mana perintah ping ini untuk melakukan tes komunikasi antar dua IP address. Kemudian ada sudo dhclient, di mana untuk melakukan renew dan release IP address. Nah, perintah yang lainnya ada sudo if down dan sudo if up. Ini berfungsi untuk menghidupkan atau meng-off-kan interface yang digunakan di Linux. Berikut adalah beberapa contoh network configuration file di Linux, di mana kita menggunakan beberapa konfigurasi file untuk Linux networking. Di antaranya ada etcresolve.conf, di mana etcresolve.conf ini merupakan file konfigurasi utama bagi name resolver. Kemudian etc host merupakan file konfigurasi yang berisi nama host dengan alamat IP-nya. Nah, yang ketiga di sini adalah
etc network interface, di mana pada file ini kita bisa melakukan konfigurasi terhadap jaringan dan perangkat seperti melakukan konfigurasi IP statik, DHCP, netmask, broadcast, dan lain-lain. Ya, kita masuk ke pembahasan file konfigurasi etc resolve.conf. Yang pertama, file konfigurasi ini merupakan file yang berisi informasi yang memungkinkan komputer untuk merubah domain name dalam bentuk alfanumerik menjadi IP address. Kemudian, untuk proses perubahan nama domain name menjadi IP address ini disebut dengan resolving. Pada saat menggunakan DHCP, DH client ini melakukan proses update terhadap file resolve.conf yang berasal dari DHCP server. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan konfigurasi file untuk etc resolve.conf. Saya menulis di sini cat kemudian etc resolve.conf. Nah, maka hasilnya bisa kita lihat di sini adalah name server saya ada 192.168.1.1. Kemudian ada name server untuk IP versi 6. Perlu diketahui di sini saya menggunakan laptop yang terkoneksi dengan sebuah WiFi access point. Bisa kita lihat di depan itu informasi DNS ini di-generate oleh Service Network Manager. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan network configuration file untuk etc host, di mana file konfigurasi ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi translasi hostname atau domain name ke IP address. Kemudian selain itu, etc host ini juga berisi mapping lokal dari domain name ke IP address. File ini biasanya berguna pada saat kita melakukan testing web server yang kita buat sebelum dipublish. Selanjutnya kita lakukan percobaan untuk etc host. Saya tulis get etc host. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di depan ini. Di sini merupakan kita bisa lihat di sini berupa konfigurasi mapping untuk localhost ya, mapping lokal dari domain name menjadi IP address. Misalnya untuk localhost di komputer saya itu 127.0.0.1. Kemudian yang di IP versi 6 yang paling akhir ini merupakan mapping dari domain name untuk IP versi 6. etc host ini juga berfungsi untuk melakukan testing web server yang misalnya kita membuat web server baru, kemudian kita ingin melakukan testing. Sebelum dipublish kita bisa menggunakan etc host. Caranya dengan melakukan edit file, dengan memberikan name server domain name kita dan memberikan IP addressnya. Contoh misalnya saya membuat domain name facebook.id misalnya seperti itu, kemudian saya isi untuk IP addressnya 127.0.0.1. Jadi saya melihat web server yang saya buat itu dari versi lokalnya, sehingga nanti pada saat dipublish kita bisa lihat dari versi lokal dulu gitu, sehingga bisa siap untuk dipublish. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan network configuration file untuk etc host, di mana file konfigurasi ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi translasi hostname atau domain name ke IP address. Kemudian selain itu, etc host ini juga berisi mapping lokal dari domain name ke IP address.
File ini biasanya berguna pada saat kita melakukan testing web server yang kita buat sebelum dipublish. Selanjutnya kita lakukan percobaan untuk etc host. Saya tulis get etc host. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di depan ini, di sini merupakan kita bisa lihat di sini berupa konfigurasi mapping untuk localhost ya, mapping lokal dari domain name menjadi IP address. Misalnya untuk localhost di komputer saya itu 127.0.0.1. Kemudian yang di IP versi 6 yang paling akhir ini merupakan mapping dari domain name untuk IP versi 6. etc host ini juga berfungsi untuk melakukan testing web server yang misalnya kita membuat web server baru, kemudian kita ingin melakukan testing. Sebelum dipublish kita bisa menggunakan etc host. Caranya dengan melakukan edit file, dengan memberikan name server domain name kita dan memberikan IP address-nya. Contoh misalnya saya membuat domain name facebook.id misalnya seperti itu, kemudian saya isi untuk IP address-nya 127.0.0.1. Jadi saya melihat web server yang saya buat itu dari versi lokalnya, sehingga nanti pada saat dipublish kita bisa lihat dari versi lokal dulu gitu, sehingga bisa siap untuk dipublish. Selanjutnya kita bahas ke etc network interfaces. Jadi di bagian ini merupakan file konfigurasi khusus untuk melakukan setting IP, kemudian setting DNS, setting gateway, subnet mask, di mana setting IP juga bisa dilakukan secara fix IP atau statis dan secara dinamis. Jadi kalau etc network interfaces ini merupakan bentuk interface konfigurasi, bentuk file interface konfigurasi di bagian distribusi Linux Debian. Nah, sedangkan untuk versi lain bisa nanti kalian cek di bagian manual gitu ya, untuk setiap distribusi dari Linux. Nah, ini contohnya. Jadi pada saat kita menjalankan cat etc network interfaces, jadi yang akan muncul adalah nanti beberapa informasi tentang IP address. Nah, kalau di depan ini contohnya kita lihat ada IP address-nya sifatnya dia statik. Kemudian untuk address-nya 192.168.2.69, di mana netmask-nya 255.255 dan seterusnya. Kemudian ada broadcast-nya 192.168.2.255. Nah, melalui file interface ini kita bisa melakukan perubahan untuk setting IP-nya. Apakah kita akan melakukan setting IP statik ataupun setting IP DHCP. Kemudian ini juga bisa kita tuliskan secara manual untuk netmask-nya, kemudian broadcast-nya, dan seterusnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada saat melakukan konfigurasi file di bagian network interfaces, di mana melakukan assigning IP itu bisa dilakukan dengan dua cara. Di antaranya dengan cara static IP address dan bisa dengan dinamis. Secara tipikal server ini kita akan melakukan assign terhadap sebuah server itu dengan model static IP. Sedangkan workstation atau yang akan menggunakan server ini biasanya akan menggunakan IP yang sifatnya dinamis atau DHCP. Nah, makanya pada saat kita ingin melakukan konfigurasi terhadap IP di sebuah server, itu sebaiknya kita menggunakan model statis IP.
Nah, di sini ada beberapa cara untuk melakukan assigning IP, di mana ada dinamis, kemudian statis. Nah, untuk yang dinamis, ini kita bisa melakukan edit terhadap konfigurasi file di etc network interface, di mana yang kita ubah itu nanti di bagian di sininya, di DHCP-nya. Biasanya secara default kalau kita terhubung dengan ISP, biasanya di sini statusnya adalah IP address statis ya. Tapi karena di sini kita ingin melakukan assigning IP dinamis, maka kita ubah menjadi DHCP. Nah, untuk assigning IP address yang statis, contohnya juga seperti ini, di mana kita melakukan editing di bagian etc network interfaces-nya, kemudian nanti ada informasi auto Ethernet 0, kemudian eFace Ethernet 0 inet statis. Nah, di sini statusnya untuk IP address-nya ini dia IP statis. Nah, kita bisa memasukkan secara manual. Nanti kita ketikkan misalnya IP address-nya di sini adalah 10.42.189.198, kemudian broadcast-nya 10.42 dan seterusnya. Netmesh dan gateway seperti yang sudah ada di gambar ini, seperti itu. Kemudian ada cara lain juga untuk melakukan status assigning IP address, yaitu dengan menggunakan perintah ifconfig, di mana kita bisa menggunakan perintah ini, di mana nanti ada ifconfig, kemudian interface-nya apa yang kita ingin melakukan setting IP address-nya. Kemudian ada F-type-nya. Nah, F-type-nya ini apakah dia inet, misalnya kalau TCP/IP, atau inet 6, misalnya kalau IP versi 6. Kemudian ada options up, down, ARP, dan seterusnya. Kemudian kita berikan IP address-nya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk melakukan proses penggantian hostname. Ada 3 cara untuk melakukan perubahan terhadap hostname. Jadi kita hanya membuka file konfigurasi untuk etc hostname, kemudian kita melakukan editing terhadap file hostname tersebut. Setelah itu kita melakukan restart terhadap hasil edit kita sehingga dia bisa berjalan di mesin Linux server yang sudah kita buat misalnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengaktifasi dan deaktifasi network interface card-nya. Jadi untuk melakukan aktivasi dan deaktivasi ini bisa dilakukan dengan mengetikkan sbin if up Ethernet 0. Misalnya ini saya ingin mengaktifkan untuk NIC Ethernet 0, kemudian saya ingin deactivate dengan menggunakan sbin if down Ethernet 0. Atau bisa juga menggunakan perintah ifconfig Ethernet 0 up atau ifconfig Ethernet 0 down. Nah, ini bisa dicoba di terminal Anda ya, nanti berbasis Debian. Ada kalanya server yang ada di jaringan kita perlu bisa diakses dari jaringan publik. Misalnya pada saat karyawan yang bersifat mobile itu ingin mengakses data pada server yang sudah kita buat. Yang kita butuhkan adalah IP public. Nah, IP public statis ini sangat direkomendasikan. Jadi kita bisa memasang langsung IP public ke server kita dan server tersebut sudah bisa diakses dari internet. Masalahnya adalah bagaimana jika kita hanya memiliki satu IP public sedangkan kita memiliki server yang banyak untuk bisa dikoneksikan ke internet. Bagaimana juga dengan manajemen trafficnya untuk menuju ke server tersebut. Sedangkan pada mikrotik biasanya kebutuhan tersebut bisa diatasi dengan cara port forwarding menggunakan fitur NAT. Jadi agar bandwidth ini bisa di-manage kemudian difilter, maka biasanya server itu diletakkan di bawah router mikrotik. Nah, agar server ini bisa diakses dari internet, maka set forwarding di router mikrotik dengan fitur firewall NAT. Forwarding ini nanti akan membelokkan traffic yang menuju IP public yang terpasang di router menuju ke IP lokal server.
Dengan begitu seolah-olah klien dari internet ini berkomunikasi dengan server meminjam IP public router MikroTik. Jadi IP forwarding di sini merupakan mekanisme untuk meneruskan paket yang berasal dari sebuah network ke network lain yang berbeda. Biasanya IP forwarding ini bekerja pada perangkat router. Nah, secara default ada router yang sudah memiliki kemampuan untuk forwarding paket. Namun beberapa forwarding tersebut hanya digunakan pada jaringan yang terkoneksi pada router yang sama. Misal saya memiliki 2 PC yang terhubung dengan router, kemudian saya melakukan ping dari PC 1 ke PC 2, maka tanpa perlu melakukan routing pesan tersebut bisa sampai ke tujuan. Router-router seperti MikroTik, Cisco ini sudah otomatis untuk mengaktifkan kemampuan forwarding tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau router-router yang lain, misalnya seperti router Linux. Jadi di router Linux ini juga memiliki kemampuan forwarding seperti yang sudah dijelaskan. Tapi fitur IP forwardingnya dia tidak otomatis aktif. Jadi kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena secara default IP forwarding pada Linux ini tidak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan IP forwarding di Linux itu bisa menggunakan perintah ini ya, perintah yang nomor 1, echo 1 dan seterusnya. Jadi defaultnya adalah echo 0, dimana nilai 0 ini menandakan bahwa IP forwarding ini tidak aktif. Jika IP forwarding ini tidak aktif, maka router tidak bisa meneruskan paket yang ditujukan untuk jaringan yang berbeda. Alhamdulillah kita sudah di slide terakhir. Jadi sampai di sini untuk pertemuan 11 di materi Linux Networking. Insya Allah nanti kita ketemu di pertemuan yang ke-12 membahas tentang teknologi cloud. Kemudian nanti juga saya akan memberikan penjelasan terkait worksheet yang Anda jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.